Oke, mungkin ini udah ramai juga ya. Mungkin gue buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat malam. ulang. Oke, mungkin langsung mulai aja. Jadi mungkin ini gue buatnya dadakan juga ya. Karena memang besok kalian UTS ya, bener? Apa, apa minggu depan lagi? Tutor apa? UTS PKS. Iya Kak, besok. Bisa ya. Oke, thank you. Jadi mungkin gue buat tutor, ini mungkin kita langsung nge-review soal aja ya. Kalau kita mau review materi kayaknya nggak kemungkinan kekejar ya, karena ya banyak juga gitu ya, karena ada 50 slide gitu ya. Jadi mungkin gue anggap teman-teman ini paham, tapi kalau memang nggak kurang paham nih, mungkin langsung ditanyain aja ya, karena jujur gue nggak tahu kalian ini paham apa enggaknya gitu. Kalau bisa sih, gue maunya aktif sih. Walaupun memang ya ini udah terbilang malam, jadi mungkin ya aktif aja gitu ya bang. Ini nggak tahu ya. Pokoknya jujur-jujuran aja lah, daripada besok kalian UTS stuck dan segala macamnya ya, ditanyain aja gitu. Mumpung mumpung gue sebisa gue paham ya, gue usahain jawab gitu ya. Oh ya, sebelumnya sorry gue nggak bisa on cam, memang karena sinyal dan kendala lain juga, laptop juga kurang stabil juga ya, banyak eh, aplikasi yang memang dijalanin. Jadi mungkin gue kenalin diri dulu ya. Jadi nama gue Kevin Simorangkir. Di sini mungkin kalau yang anak TPB 41, mungkin ya gue tutornya gitu ya. Gue tutor dari tutor matematika. Di sini gue sambi aja kali ya PKS, karena memang harusnya tadi jam 3 ya, jam 3 itu ada tutor dari himpunan mahasiswa informatika, tapi gue baru nge-sharing jam 5 ya, mungkin karena itu gue ya udahlah, bisa lah ya, harusnya malam ini juga gitu ya. Oh ya, jadi gue langsung aja ya. Jadi gue langsung bahas aja nih ya. Sorry, gue share screen dulu ya. Oke, ya jadi di sini bukan hanya TPB 41 doang ya. Ini gue ajak juga dari TPB Kak siapa namanya, Kak Yoga ya, TPB 45, sama dari anak-anak asrama TPB. Jadi ya bolehlah gabung aja, nggak harus dari 3 TPB ini yang gue sebutin, bisa TPB, pokoknya yang TPB yang sedang besoknya ujian PKS ya join aja gitu, sokin aja lah gitu ya. Oke, mungkin gue langsung aja, ini nggak usah banyak basa-basi lagi. Ya jadi di sini kita ngebahas soal UTS tahun lalu. Mungkin ini ada sekitar 50 soal PG. Ya nggak jauh-jauh lah dari inilah ya. Mungkin hanya di otak-atik aja. Kayak misalkan variabelnya atau yang lainnya gitu ya. Oke, sebelum itu mungkin gue sebelum langsung ke apa namanya, ke soal ini, ada nggak dari materi nih, ada nggak yang kalian bingungin gitu? Kan ada flogoritem yang mungkin ya tinggal masukin yang sesuai dengan ininya, baru sesuaiin gitu ya. Terus kalau flogoritem dari CPP ada nggak kira-kira gimana tuh? Dari materi dulu lah, tingkat aja lah, biar kita waktunya cukup juga. Ini kan kalian juga besok ujian jam berapa tuh, pagi siang, jam berapa tuh kalian ujian besok? Halo. Jam 12-an kayaknya Kak. Oh ya, berarti siang ya. Maksud gue kalau pagi itu berarti gue harus cepetin untuk apa namanya, untuk selesaiin ininya, karena kan besok kalian harus pagi-pagi banget misalkan ya. Ternyata siang ya, berarti at least ya masih ada waktu lah untuk bangun gitu ya sih. Kira-kira ada nggak dari materi deh, dari materi yang masih kurang paham, masih kurang lah itu, kira-kira ada nggak? Kalau nggak ada berarti kalian udah paham semua gitu terkait 3 subtopik, yaitu dari subtopik apa namanya, flowchart, terus apalagi dasar pemrograman, terus baru percabangan ya. Ini kalau di kelas sekarang udah pakai perulangan gitu, tapi kan nggak masuk UTS, itu masuknya ke UAS. Jadi itu gue skip aja dulu untuk perulangan.
daftar di pra UTS pra UAS gitu ya. Kira-kira ada nggak ini tanyain? Ya ada ya. Oke, ya udah. Mungkin gua langsung bahas soal aja. Ini ada 30 slide. Tapi kayaknya gua usahain kita bahas semua ya. Cukup lah harusnya. Kalau memang ditanya langsung aja ya. Oke, di sini ada program di mana kita diminta untuk menghasilkan output apa nih dari program yang ada di soalnya ini. Jadi kan di sini gue pakai ini aja ya. Kalian boleh langsung SS ya, karena di sini gue bukan pakai PPT, jadi juga nggak bisa coret-coret di aplikasi apa namanya ini, Adobe Acrobat Reader, gue nggak tahu gimana. Jadi gue coret pakai Notepad-nya dari Zoom ya. Jadi bisa langsung di SS saja. Tapi nanti gue kasih kok, gue kasih apa namanya PDF-nya gitu ya. Nanti gue kirim ke Kak Yoga gitu ya. Mungkin kalau untuk yang TB41 gue kirim langsung ke GCR gitu ya. Oke, mungkin langsung aja ya. Jadi di sini ada soal diminta untuk hasilin output apa gitu. Kita diminta outputnya apa. Oke, jadi di sini mana nih noted? Ya, di sini ada sebuah pemrograman. Nah, ini kan mungkin dari include sampai integer main ini itu sama ya, itu template-nya lah ya. Jadi jangan dilupain aja kayak tanda pagar, terus tipe dari penulisan include sama IOStream-nya, using namespace-nya, integer main-nya, itu coba diteliti lagi lah. Kayak misalkan kemarin gua di kelas TPB berapa ya? TPB berapa gitulah ya. Jadi tipe lah di include-nya, jadi harus perhatiin ya. Mungkin gue singgung sedikit lah ya tentang materi dikit ya. Terus IOStream gitu. Jadi IOStream kalau di kelas kalian ada diterangin itu namanya IOStream, itu artinya ini adalah library gitu ya. Library dari C++. Mungkin kalau kalian cari di Google itu namanya, tulis aja keyword-nya itu library C++. Jadi nanti ada di paling atas tuh linknya, itu tinggal klik aja. Jadi itu ada beribu library CPP gitu. Bukan hanya IOStream aja, banyak ada IOTrim, atau ada apa namanya, ada Stadidio dan segala macamnya lah ya. Mungkin dicek aja. Jadi ada pembuktiannya gitu. Terus di sini using namespace. Nah, using namespace ini artinya itu apa ya, header-nya lah ya, header dari CPP yang dimana fungsinya itu adalah menginput dan mengoutput data gitu. Makanya kalau kita buat input terus ada apa, cin gitu ya, cin ada cout, itu jadi fungsi namespace inilah yang untuk menampung input dan output dari data gitu ya. Nah, mungkin langsung ke soalnya di sini. Jadi di sini ada float. Kira-kira float itu apa? Mungkin sedikit lah ya nyinggung materi ya. Kalau kalian paham ya syukurlah. Kira-kira apa tuh float? Ada yang tahu nggak? Bro, jangan diem-diem dong. Gue kayak di rasa batu gitu ya. Nggak apa-apa. Nyantai. Kita kan juga biar paham juga, sama-sama paham. Kalian juga besok siap gitu untuk ininya. Kira-kira apa tuh float? Float apa float? Float. Bukan float yang ini ya, bukan makanan minuman McD dan segala macam ya. Bukan. McD apa gitu, nggak tahu, gue lupa. Kira-kira apa tuh? Float. Untuk masukin bilangan desimal, Bang. Oke, thank you Gia ya. Oke, jadi jadi di sini float ini bilangan desimal. Jadi kayak misalkan IPK, terus suhu yang dalam desimal gitu ya. Tapi kan ada suhu yang bukan desimal. Kalau suhu yang bukan desimal itu masuknya kemana? Ke float kah atau ke integer? Ke integer, Pak. Ya, oke ya. Jadi kalau yang bukan desimal, misalkan bilangan bulat, gitu ya, bilangan real, itu masuknya ke integer. Jadi paham ya dari dua tipe data yang ada di soal gitu ya. Jadi float itu apa, integer apa, jadi udah paham. Nah, di sini ada float X sama dengan 0,5. Nah, benar kan? Jadi float itu adalah bilangan desimal. Jadi di sini desimal gitu ya. Nah, terus juga kalau desimal, kita bukan pakai titik, tapi kita bukan pakai koma, tapi pakai titik. Karena kalau koma, misalkan nih gue tulis 0,5, di pemrograman itu dibacanya 0 dan 5 kalau koma.
Tapi kalau titik itu dibacanya jadi 1, yaitu 0,5 gitu ya. Sekedar pemahaman aja gitu secara singkat. Oke, jadi di sini ada float X sama dengan 0,5. Terus di sini ada integer Y sama dengan 2 gitu ya. Nah, mungkin ini tinggal hanya mensubstitusiin ya. Kalau nggak salah sih di apa namanya? Di pemrogramannya itu kita di quiz itu dikasih tahu untuk buat apa namanya? Disuruh pakai DCPP sih, harusnya bisa dikodingin ya. Mungkin gue save dulu aja deh. Ntar mungkin kita live coding ya. Kita buktiin aja ya. Mungkin sabar gue buka DCPP dulu ya. Ntar ya. Gue share screen dulu. Ntar ya. Oke. Sambil gimana apa ya? Oke. Mungkin kelihatan ya. Gue juga udah ngomongin. Oke, di sini pertama pasti kita buat apa? Include your string. Gitu ya. Boleh ini kalau mau dispasi boleh, mau nggak dispasi boleh, sama aja, nggak ngaruh gitu ya. Terus di sini apa? Using name namespace is std gitu ya. Nah, setelah itu apa? Integer main. Nah, setelah integer main baru buka kurung kurawal dan nanti langsung auto lah, biasanya langsung ke apa namanya? Ke create lah, kebuat sendiri untuk apa namanya? Tutup kurungnya gitu ya. Terus di sini apa nih? Di soalnya apa tadi? Oke, di sini ya. Jadi di sini plot X sama dengan 0,5, berarti kita buat di sini gimana nih? Aku nggak ada di sini ya. Nah, jadi di sini plot apa? Saya kan plot soalnya plot X sama dengan berarti ya plot X sama dengan 0,5. Kita jangan lupa titik koma gitu ya. Karena selalu diakhiri setiap pemrograman, setiap program itu ya harus diakhiri dengan titik koma gitu. Baru integer Y gitu ya. Integer Y sama dengan 2. Titik koma lagi. Baru apa? Di sini apa nih? X sama dengan X bintang Y. Terus titik koma. Terus di sini Y. Ya, ini bisa nggak sih? Oh, bisa ya. Oke. Ya, jadi di sini ada lagi nih Y sama dengan Y per X gitu ya. Titik koma. Oke, jadi di sini ada cout. Gitu, cout apa di sini? X tambah Y. X tambah X tambah Y. Nah, jadi di sini kita udah diketahui kayak kalau kalian bingung ini ngapain sih Bang? Pertama ini kayak ini kita udah diketahui bahwasanya di sini X-nya itu sama dengan 0,5, Y-nya itu sama dengan 2. Gitu. Jadi udah diketahui. Kayak matematika lah. Jadi tinggal di sini apa? Kita tinggal substitusiin aja. Gitu ya. Kayak misalkan di sini 0,5 dikali 2, di sini juga berapa. Jadi nanti kita langsung ke input. Misalkan di sini nih, gua sebelah sini ya. Di sini project 2. Misalkan ya. Project 2 save. Biasanya langsung codingan. Nah, kayak gini. Jadi langsung 3. Kenapa Bang 3? Jadi kayak tinggal menginputkan 0,5 terus 0,5 kali 2 harusnya apa namanya? Harusnya berapa? 1 ya. 1. Benar enggak sih? 5/10 ya 5 ya 1 ya. Terus Y 2 bagi 0,5 berapa? Jadi nanti kehitungnya 3 gitu. Tinggal hanya disubstitusin aja karena kita di sini udah ada apa namanya? Udah ada diketahuinya gitu. Tinggal hanya mensubstitusikan lah. Kayaknya layaknya matematika. Jadi nanti di sini di jawaban itu jawabannya adalah 3. Biasanya kalau kayak gini programnya dikodingin kok. Kita nggak langsung mikir, nggak kayak anak informatika ya langsung dipikirin codingannya keluar apa gitu ya. Jadi ini nanti kayaknya harus diprogramin juga karena pakai komputer juga ya. Jadi bukan di kertas gitu ya. Jadi hasilnya 3 gitu ya. Jadi tinggal hanya substitusi aja. Jadi bahwasanya float ini apa, integer ini apa, tinggal hanya disubstitusi aja. Gitu ya.
Pas mungkin kalau ini masih sederhana gitu. Mungkin kalau ditanyain boleh langsung ya. Oke, gue lanjut lagi. Nah, di sini apa namanya? Di sini tinggal apa nih? Jika program tersebut dijalankan dan diinputkan adalah 7.500. Oke, berarti di sini kita dapat apa? Mana nih annotate? Nah, di sini kita udah dapat kalau inputan. Nah, jadi di sini kita udah harus butuh apa? Cin. Gitu ya. Jadi kita butuh cin. Jadi apa? Berarti di sini dong yang akan diinputkan. Sebesar berapa? 7.500 ya. Gitu. Nah, berarti otomatis gimana? Ini kan nilai RP, variabelnya sama nggak ini? Nilai RP, nilai RP, nilai RP sama kan? Berarti otomatis di sini juga 7.500, di sini juga 7.500, di sini juga 7.500. Ya udah, kalian tinggal apa? Tinggal hitung aja, gitu. Tinggal hitung apa? Hitung penyelesaiannya berapa nih? 7.500. 7.500 tambah 7.500 dikali 0,1 ya. Kalau 0,1 berarti coret 1 nolnya gitu ya. Jadi di sini nanti 1/10 ya. Jadi 1. Terus kalau dikali 1 ya tetap bilang aja sendiri ya. Jadi kan nanti 7.500 ditambah berapa di sini? 750. Ya udah kalian tinggal kalkulatorin aja lah berapa. Nanti hasilnya itu ini gue save lagi. Ya, jadi di sini nanti hasilnya berapa? Nanti kurang lebih 8.250. Kalau memang nggak ini, kita coba buktinya ya. Kalkulator gitu ya. Oh, gelap banget nih. Berarti 7.500 ditambah 750. Gitu ya, 8.250. Jadi benar gitu ya, 8.250. Kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Jadi tinggal hanya disubstitusin lah, sama kayak nomor 1 tadi. Sama kok, nggak ada bedanya lah. Jadi apa namanya? Bentar ya, bentar. Oke, mungkin sorry, gue ada kendala dikit ya. Thank you. Tadi deh. Gue lanjut lagi. Apa namanya? Tadi sampai mana ya? Gue gak lupa. Oke, sampai nomor 2 ya. Kalau salah. Oke, gue lanjut lagi. Annotate kemana? Oke, gue lanjut. Jadi nomor 2 kurang lebih sama ya. Kayak nomor 1 tinggal hanya disubstitusin aja 7.500-nya. Karena di sini kan kita lihat di sini.
Di sini ada inputan, berarti inputan otomatis kita menginputkan, berarti inputan ini harus dimasukin berapa? 7.500. Jadi kayak gitu aja. Jadi kalian nggak usah kalian nggak usah baca soalnya itu secara lengkap, tapi kalian cuma hanya ambil aja tuh the point-nya. Bahwasanya di sini ada inputannya ini disuruh masukin 7.500. Gitu aja sih tipsnya dari gue. Nggak usah baca keseluruhan, tapi ambil aja tuh the point. Tapi kalau seharusnya sih baca keseluruhan ya, biar kalian tahu apa sih yang diminta gitu. Tapi saran gue sih langsung aja tuh the point itu. Oh, ini inputannya dimasukkan adalah 7.500 gitu ya. Mungkin gue lanjut lagi. Jadi masih sama kok. Nah, di sini berikut bukan merupakan header pada bahasa pemrograman C++ ya. Nah, kalau ini kalau nggak salah ini ada di linknya petani kode ya. Jadi di sini tulis saja apa sih, gue lupa. Bentar ya. Apa tadi? Mana tadi? Sini header ya. Tulis aja kalian di keywordnya itu adalah header C++ gitu ya. Nah, di sini ada di kotak kode, bukan petani kode, sorry. Di kotak kode. Jadi ada yang nge-lag dikit ya. Enggak nge-lag ini sih banyak ya. Oh, ini komenan ya. Kayaknya bukan deh. Di sini di agussuratna.net. Nah, kalian tulis saja header CPP. Nah, di sini ada keluar nih. Di sini ada include your stream, terus ada include studio.h, di sini include conio.h, di sini ada include math.h, ada stdlib.h, terus ada apalagi string.h sama humanip.h gitu ya. Nah, ini gue copyin aja linknya di kolom chat. Jadi kalau teman-teman ada pembuktian ya kurang lebih inilah ya gitu ya. Jadi itu pembuktiannya lah. Kalau memang dari itu ada beberapa macam-macam. Oke, gue lanjut ke soalnya lagi. Oke, tadi saya ya ini ya. Ya, jadi di sini ya. Nah, di sini kan apa di sini diminta? Header yang bukan header dari CPP gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat kan pasti ada stream. Jadi kita langsung skip aja gitu. Jadi ini udah benar. Terus di sini ada status.h. Nah, status.h kita di sini apa nih? Nggak ada kan? Nah, kita cek lagi yang lain. Di sini ada stdlib nggak? Stdlib gitu ya. Ada gitu ya. Terus ada conio.h. Nah, ada nggak nih kira-kira di sini? Nah, di sini ada. Terus di sini ada uninstd gitu ya. Nggak ada. Jadi kalau mau lengkapnya sih gue nyarinya itu di library sih. Library C++ gitu ya. Karena di sini ya memang ini standar library headers gitu ya. Jadi di sini nih, ini pembuktiannya gitu ya. Cari aja di mana nih, di apa sih namanya itu. Nah, di sini nih input output library gitu. Nah, kalau gue mau ngecek tadi apa tadi yang kita nggak ada, uninstd ya, ada nggak sih di sini dia nggak ada ya, unis ya, uninstd. Oh, nggak ada. Berarti nggak ada ya. Kayaknya ada sih harusnya gue cari di ini ya, std. Oh, ada nih, std. Nah, ada ya, uni std. Jadi kalian coba cari, tapi kalau saran gue sih di sini aja di cppreference.com. Ini udah ada semua sih, bukan hanya untuk input output, tapi udah ada banyak keseluruhan. Jadi di sini sih kayak tempat-tempatnya ini, fungsional, float, string dan segala macam lah, gitu ya. Tapi biasanya kita ini nih. Kan tadi kan mau bilang, tadi kan ada UStream dan segala macam. Ini untuknya input dan output. Jadi benar ya. Berarti pembuktian gue benar ya. Jadi gue benar gitu. Sini ada eStream, ada OStream gitu. Jadi itu ya. Berarti di sini adalah status.h karena setahu gue kalau status.h itu apa? Status.h itu harusnya nggak ada sih. Nggak ada. Ini biasanya mah bukan sih ini. Nggak ada status.h. Tapi di sini nyata ya. Ya nggak ada ya. Status.h nggak ada. Jadi kurang lebih itu ya. Jadi ini mungkin lebih karena ngecek lagi aja. Status.h ini nggak ada. Karena bahasa C seharusnya.
Tapi tadi kan ada nih udah study, berarti ini yang jawaban. Ini lebih ke arah ini sih, lebih ke arah apa namanya? Kalian nyari informasi aja. Tapi gue saran sih tadi link-link yang kayak gue share tadi itu memang kurang lebih udah ada semua sih. Jadi nggak ada keraguan lagi lah kalau memang ini. Gitu ya. Oke, mungkin sabar gue ngecek dulu bentar ya. Oke, gue lanjut lagi ya. Oke, di sini gue lanjut ke soal berikutnya. Nah, kalau kayak gini-gini sih lebih ke arah apa namanya? Teori ya. Jadi kalau misalkan dia dipecah-pecah jadi lebih sederhana itu namanya dekomposisi. Jadi kalau memang untuk pembuktian kalian aja cari di dekomposisi gitu ya. Adalah apa gitu ya. Nah, ini ya. Jadi salah satu cara penyelesaian untuk menyelesaikan masalah yang kompleks menjadi masalah yang lebih kecil, lebih runtut ya, runut atau apa bahasanya. Gue nggak terlalu suka pakai kayak gitu-gituan. Ya, jadi intinya dia dari yang besar dibagi-bagi, disederhanain jadi hal-hal yang kecil. Nggak perlu yang besar-besar lah, jadi lebih enak berbagi. Nah, itu namanya dekomposisi. Nah, kalau algoritma itu lebih ke arah sintaksnya, rumusnya gitulah ya. Itu namanya algoritma. Jadi ada prosesnya, itu namanya algoritma. Terus di sini abstrak. Kalau abstrak sih gue kurang tahu, karena jarang juga sih abstrak. Terus juga pattern recognition ini gue kurang tahu apa ya, gue lupa juga. Tapi kayaknya itu nggak terlalu di recognition. Mungkin gue juga kita belajar juga ya, kita nyari. Nah, di sini oh ya ini ilmu kecerdasan buatan ya. Berarti namanya itu adalah AI gitu ya. Ilmu kecerdasan buatan itu namanya AI, namanya artificial intelligence. Jadi lebih ke arah ilmu kecerdasan buatan kayak robot gitu ya, robotik dan segala macam. Itu namanya pattern recognition. Nah, ini kalau worksheet ini ya kayak kalian buat Excel gitu ya, ini namanya worksheet. Jadi sheet kerjanya gitu ya. Oke, ini lebih ke arah teori gitu ya. Coba kalian pelajari dulu aja teori-teori dari minggu 1 sampai minggu 2, karena minggu 3 kan udah masuk apa namanya kurikulum gitu ya. Oke, oke lanjut. Nah, di sini ada katanya mampu menjelaskan beberapa proses. Ya, jadi di sini udah ada beberapa nih kata-kata beberapa, jadi bisa lebih atau bisa lebih gitu, lebih dari satu berarti kan. Berarti artinya apa? Multitasking. Jadi kan kita apa namanya? Multitasking itu apa lagi ya? Kayak menjalankan beberapa proses gitu. Jadi dalam satu waktu itu kayak misalkan kalian ngejalanin suatu aplikasi gitu ya kan, kalian ada HP maksudnya kan, yang pasti ada HP. Nah, di sini kan kalian pernah namanya split kan, layar split gitu ya. Misalkan di sini kalian buatnya YT, buka YT, di sini bukanya GCR gitu misalkan ya. Nah, ini namanya multitasking. Jadi bisa dalam satu waktu itu membuka 2 program. Bisa saja kayaknya ini sih kalau 3 ya. Mungkin kalau sekarang gue nggak tahu kalau bisa 3 atau selebihnya, itu setahu gue bisa cumanya 2. Kalau nggak satu atas, satu bawah doang, atau dikecilin bisa. Tapi kayaknya kalau lebih nggak bisa untuk minta atau buka programnya gitu ya. Jadi itu dari multitasking. Di sini ada multi-core. Kalau multi-core ini sistem operasi pada komputer. Kalau kalian beli laptop, pasti kan ditanya kalian core-nya berapa gitu ya. Ya kan? Core berapa, terus Intel apa, prosesornya apa, itu namanya core. Biasanya core-nya itu kayak prosesornya sih. Kalau multiplayer ya ini kayak kalian main game gitu kan, kayak PUBG kan multiplayer gitu ya, itu banyak orang. Kalau di sini multi use banyak guna gitu ya. Multi platform banyak tempat atau keadaan gitu ya. Ini itu. Jadi ini namanya multitasking. Ini juga teori. Ini coba dipahami lagi deh teori-teori yang kayak sistem komputasi dan segala macamnya. Itu kan ada tuh. Jadi itu teori sih. Gua nggak bisa ngajarin karena itu basicnya emang teori bukan praktek ya. Gitu ya. Ini gue save dulu aja kali. Ntar kalau ini gue share aja. Oke, gue lanjut lagi. Nah, kalau teori gue agak susah.
gitu ya. Nah, ini kayak gini juga nih kalau von Neumann gitu ya. Von Neumann ini apa namanya? Arsitektur ya, gue juga agak lupa karena basicnya memang bukan teori ya. Mungkin dicek lagi aja ya, kalau mau teori yang bukan CPP atau algoritma gue mungkin gue sip aja. Ini kalian lebih ke arah explore sendiri lah. Ini jawabannya apa? Karena ini teori ya. Bentar ya. Oke, gue lanjut lagi. Nah, di sini ada program nih, gue kecilin dulu deh ini kegedean. Sorry. Oke, gini ya. Oke, gue lanjut lagi. Nah, di sini ada namanya program JPP. Diminta katanya kalau apa nih? Program tersebut akan menghasilkan apa? Nah, di sini kan kita udah lihat nih, kalau integer umurnya ini berarti kan udah diketahui ya. Kayak layaknya matematika tinggal hanya disubstitusiin aja. Jadi di sini apa namanya? Ada integer umurnya 14. Nah, berarti otomatis di sini berapa nih? Kalau kurang dari 18 berarti kalau berapa nih? Kalau kurang dari 18 berarti misalkan 17. Ya 18, 17, 16 sampai 1 gitu ya. Mungkin sampai segitu. Gitu ya. Terus kalau kurang dari 10 berapa? 10, 9 sampai ke 1 juga. Nah, di sini ada pengecualian gitu. Pengecualiannya ini dari ini gitu ya. Nah, kalau ini pengecualian dari ini gitu ya. Nah, di sini gue mau bilang nih, kalau misalkan if di sini ada else-nya, ini pengecualiannya bukan di sini ya. Pengecualiannya itu bukan ini, bukan syarat ini, tapi pengecualiannya syarat ini, gitu ya. Terus begitu pun juga dengan yang ini yang bawah, gitu ya. Di sini, berarti di sini kalau else-nya di sini, ini pengecualiannya yang mana? Yang ini. Berarti otomatis kalau misalkan gue masukin umurnya 14, kira-kira masuknya ke mana? Sorry, masuknya ke atas atau yang ke bawah? Yang syarat 1 atau yang syarat kedua? Kira-kira masuk yang mana? Syarat pertama, Bang. Gimana? Sorry. Ya, syarat keberapa? Pertama, Bang. Oh, oke, thank you. Syarat pertama gitu ya. Ini ya, gitu ya. Nah, berarti apa namanya? Kalau apa ya? Tolak belakangnya atau apa ya kalau ngomongnya? Ya tolak belakangnya lah atau nggak memenuhi syaratnya itu masuk kemana? Ke sini, ketiga atau keempat? Tadi gue bilang gimana? Masuknya ketiga atau keempat? Halo. Masuknya ketiga atau keempat? Keempat, Bang. Keempat ya, oke, thank you. Ya, jadi masuknya ke sini gitu. Kalau misalkan kita nggak memenuhi ini, tapi ternyata umur di sini sesuai nggak di sini? Sesuai nggak kira-kira? Sesuai nggak? Maksudnya di sini sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan syaratnya nggak? 14 sama 18 ini. Tidak. Gimana? Sesuai, Bang. Sesuai ya. Jadi berarti kalau di sini sesuai, ya, gua clear lagi. Di sini sesuai berarti masuknya apa? Masuknya adalah sorry, di sini 14 ya. Oh ya, sorry. Di sini 14 ya. Oke, berarti kita kunci dulu. Di sini 14 berarti masuk. Oke. Nah, di sini ketika kita udah sesuai nih dengan ininya, kita udah sesuai dengan ininya. Berarti kita masuk lagi ke syarat berikutnya. Nah, kira-kira syarat kedua ini masuk nggak? Gitu. 14 ini masuk nggak ke syarat kedua? Enggak, Bang. Nggak. Berarti bertolakan ya dengan syarat ini. Benar nggak? Benar nggak? Benar, Bang. Benar ya. Nah, jadi masuk kalau bertolakan syaratnya yang mana kalau bertolakan dengan syarat ini? Yang mana jawabannya? Yang mana keluarannya? Ini kan? Benar nggak? Benar nggak kira-kira? Kalau gini-gini deh. Kalau bingungnya. Ini kan syarat pertama. Ini syarat kedua. Kita perhatiin dulu syarat pertama. Kira-kira syarat pertama ini bertolakan nggak? Katanya tadi kan nggak. Berarti kalau nggak bertolakan atau alias memenuhi syaratnya,
Oke, lanjut lagi ya, sorry. Ya, jadi gini, gue ulangin lagi deh saya mana tadi. Di sini kan umurnya kurang dari 18 ya. Nah, berarti kan 18, 17, 16, 15, 14 sampai 13, 12 sampai 1 gitu ya. Di sini kita punya angka 14, berarti masuk ya, otomatis masuk. Kalau kita misalkan nih, kita nggak sesuai dengan syarat ini. Kalau kita nggak sesuai dengan syarat ini, syarat kedua ini kita nggak usah gubris lagi, kita nggak usah pedulin lagi gitu. Karena kita udah nggak memenuhi syaratnya. Berarti otomatis kita bertolakan dong. Berarti masuknya ke sini. Semisal kalau misalkan gue masukin di sini nanti 19 gitu misalkan. Gue masukin 19. Berarti di sini gue nggak apa lagi? Gue nggak memenuhi di sini. Terus juga gue nggak, kalau udah nggak memenuhi, gue nggak mungkin lanjut ke sini. Gitu kan, kayak contohnya kalian seleksi. Kalau kalian nggak memenuhi, ya udah kalian nggak masuk ke seleksi selanjutnya gitu. Berarti alias ada kata-kata penolakannya gitu ya. Nah, berarti gue masuk ke sini gitu. Kalau misalkan gue masukin 19 tadi. Di sini kan gue masukin 14. Berarti otomatis masuk ke sini gitu, sesuai. Ya udah gue lanjut lagi ke seleksi berikutnya. Apa seleksinya? Umur kurang dari 10. Kira-kira masuk nggak seleksinya tadi? Masuk nggak seleksi ke syaratnya ini? Syarat seleksinya. Masuk nggak? Masuk nggak? Masuk nggak? Masuk nggak? Masuk nggak? Masuk nggak kira-kira? Nggak masuk, Bang. Nggak masuk. Berarti oke. Udah, thank you. Ya, berarti kalau nggak masuk penolakan. Berarti kan ada penolakannya. Apa penolakannya ini? Berarti keluarnya apa? Ya udah penolakannya. Jawabannya adalah remaja. Gitu aja. Paham nggak? Jadi ini kan namanya if bercabang ya. Jadi ada percabangannya gitu ya. Di dalam if ada if. Nah, jadi bentar ya. Ya, di dalam if ada if lagi. Jadi apa namanya? Ada syarat-syarat lagi, ada syarat pertama. Pasti kalau if dalam if lagi itu ada 3 syarat gitu ya. Kalau misalkan syarat pertama kita nggak memenuhi, berarti otomatis kita nggak masuk ke syarat selanjutnya. Berarti ada penolakannya, yaitu ini. Tapi kalau kita memenuhi syarat pertama, berarti otomatis lanjut ke syarat selanjutnya. Kalau nggak masuk syarat selanjutnya, penolakannya itu syarat keduanya, bukan syarat pertama. Gitu ya. Mungkin begitulah simpelnya kalau kalian memahaminya. Karena kalau dibilang if-nya nih apa, ada segala macam, jika kan bingung. Gitu aja lah analogi gue lah buat teman-teman ya. Jadi anggap aja ini ada suatu seleksi. Kalau seleksi itu pasti ada tahap-tahapnya gitu ya. Ada tahap-tahapnya. Ini anggap aja tahap pertama yang umur kurang dari 18. Ini umur kurang dari 10 ini syarat kedua atau tahap kedua. Kalau tahap pertama udah nggak memenuhi atau nggak memenuhi, itulah ini apa namanya, kata-kata penolakannya. Kalau memenuhi, berarti lanjut ke syarat seleksi selanjutnya atau tahap berikutnya, yaitu umur kurang dari sama dengan 10. Misalkan nih kalau apa namanya memenuhi, ya udah keluar ini. Berarti di sini tahapnya ada 2 gitu kan, tahap di seleksi itu ada 2. Kalau udah lolos dua-duanya, berarti nanti keluarnya anak. Tapi kalau di seleksi kedua kita nggak memenuhi, ya udah penolakannya ada remaja gitu ya. Jadi analogi gitu. Mungkin gue siap lagi. Kira-kira ada nggak yang tanyain dari soal ini? Jadi jawabannya apa? Remaja gitu. Gue clear lagi ya. Jadi jawabannya adalah remaja. Benar berarti ya? Berarti nggak salah. Jadi kayak gitu. Anggap aja kalau sama Astra kalian itu biasanya if ini kan artinya bahasa Indonesianya jika gitu ya. Gitu kan. Jika umurnya ini, maka keluarannya apa gitu ya. Tapi kalau gue kayak gitu aja, simpelnya ada sebuah seleksinya itu ada tahap-tahapnya. Anggap aja ini tahap 1, ini tahap 1, umur kurang dari 18 ini adalah tahap 1, ini tahap 2 gitu. Jadi kurang lebih gitulah kalau analogi yang gue kasih sama, nggak tahu ya di kelas gue ya. Di kelas lain gimana, nggak tahu teman-teman gimana aspeknya, ya itu sesuaiin aja ya. Jadi jawabannya adalah remaja. Kira-kira sampai sini paham nggak? Ini masih dikit ya. Mungkin gue lanjut dulu ya. Kalau ada langsung resign aja, on mic aja boleh.
Terus langsung, atau kalau malu ya chat aja lah di kolom chat gitu. Bang, nggak tahu nih yang ini, boleh. Oke ya, gue lanjut lagi. Oke. Oke, di sini apa nih soalnya nih? Di sini kita disuruh ngisi titik-titik yang ada pada program. Key-out-nya selamat Anda diterima gitu ya. Penolakannya, mohon maaf Anda belum memenuhi syarat gitu ya. Jadi kayak gitu aja syarat. Oke. Gue mau ngecek dulu kita dari Pilgan gitu ya. Kalau misalkan nih di sini ya teman-teman ya, mungkin gue tips aja. Kalau misalkan di sini udah ditanyanya istilah titik-titik, terus kalian ada kayak gini soalnya, langsung aja ke pilihan ganda karena ini bukan menyesuaikan jalannya ke program itu enggak. Maksudnya ini kan pasti ada kayak di operator. Kalian tahu kan operator ya, kayak ada dan, kali, bagi gitu ya. Itu ada enggak gitu. Sesuai enggak gitu. Ini kan cuma ngecek operator, benar enggak gitu ya. Nah, kalau nomor satu ini apa ya? Sama dengannya kira-kira biasanya operator itu sama dengannya itu sekali atau sama dengan 2 kali? Kira-kira sama dengan di operator CPP itu sama dengannya 2 kali atau sama dengan sekali? Kira-kira gimana? Ada yang bisa ngasih jawaban? Atau ditunjuk nih? Ayo, silakan Aura, boleh. Gimana Aura? 2 kali, Bang. 2 kali, oke, thank you ya. Ya, jadi 2 kali. Berarti otomatis ini udah nggak mungkin. Oke. Ada sih memang syaratnya, tapi nggak kepake di CPP juga nggak kelihatan juga gitu. Jarang lah. Jadi otomatis ini salah. Berarti yang ini salah nggak? Salah. Ya udah jelas ini ada sama dengan cuma 1, ya udah salah. Lanjut lagi. Di sini salah nggak? Salah. Ya udah salah. Ya udah ini yang benar kan? Sama dengannya 2 kali. Ya udah ini jawabannya. Gitu. Simple kan? Kalau kalian udah paham operator, ya udah kalian tinggal lihat operator aja. Kalau kalian paham, oh ini tentang operator nih, ya udah tinggal cek aja operator. Karena di sini sama dengannya 1, di B-nya juga 1, di C-nya 1, ya udah. Otomatis ABC salah. Dan juga yang E salah. Karena nggak ada yang jawaban yang benar. Ya ini jelas-jelas ada dong di apa? Di D gitu ya. Jadi udah otomatis kejawab itu yang jawabannya D. Gitu. Jadi dihafalin lagi lah operator. Karena kayak gini aja kan yang harusnya mudah, kalau nggak hafal ya sulit juga gitu. Karena harus ngapalin operator. Simple kok ngapalin operator. Kalian yang simple aja kayak misalkan kalian yang kalian pakai sehari-hari kayak tambah, kurang, kali, bagi. Itu kan udah masuk operator. Namanya operator aritmatika gitu ya. Terkait matematika lah gitu ngomongnya. Gitu ya. Ya mungkin sampai sini kalau kalian tanya silakan lanjut, silakan ditanyain ya. Oke. Jadi dipahami lagi ya terkait dengan operator-operator C++. Ini gue record nih. Oh ya, record ya. Oke, gue lanjut lagi. Nah, kalau ini kayaknya ini agak soalnya agak ini ya. Soalnya kurang sih kemarin ya. Mungkin gue skip aja dulu deh. Ini ada increment ini gue skip dulu deh. Karena soalnya agak ini juga ya. Kayaknya salah deh kemarin. Nah, ini mungkin yang bisa lah. Nah, apa nih? Baris 10, 12. Oke. Bentar ya. Oke. Di sini kita cek lagi nih programnya. Mungkin gua ngecek lagi di sini. Ya, di sini oke lah. Ini benar ya. Berarti kan nggak salah nih. Include IOStream. Mau spasi atau nggak masalah. Using namespace std benar ya. Benar. Oke, integer min juga benar. Di sini ada variabel i. Ingat ya. Berarti otomatis i ini adalah bilangan bulat. Benar ya, bilangan bulat atau positif dan segala macam. Terus juga di sini ada XY. Berarti bilangan yang diinputin ke X dan Y ini adalah bilangan desimal. Gitu ya, bilangan desimal. Di sini ada cin I. Gitu ya. Cin I, berarti nanti kita yang inputin I. Di sini X, di sini ada Y,
Gitu ya, ada Y. Lanjut lagi, apa nih? Di sini kita nyuruh apa nih? Cout I plus 2, terus 3 kali bintang, terus 3 kali 1, 3 kali X, terus ada Y. Gitu ya. Nah, di sini kenapa nih jawabannya? Baris 10 dan 12. Kenapa tuh baris 10 dan 12? Di sini ada Y sama dengan X plus I. Terus di sini ada I plus 2. Nah, mungkin kira-kira nih dari teman-teman ada pendapat nggak terkait program ini? Mungkin gue minta pendapat dulu deh. Inilah. Mungkin ada menurut kalian lah. Kira-kira apa tuh? Karena ada I-nya ya, Bang. Karena ada I-nya. Kenapa tuh I-nya? Kalau boleh tahu. I-nya kan di-input, jadi tergantung usernya input I-nya berapa. Oke, gitu ya. Tergantung I-nya gitu. Jadi kan, ya sebenarnya sih kalau kita coba kita codingin ya. Oke, kita coba codingin lah ya. Mungkin biar sebagai pembuktian aja boleh lah. Sorry. Ini gua hapus clear aja. Gua ini lagi. Ini kayak gini nih. Oke. Jadi ini include your stream ya, benar ya. Di sini ada integer I. Di integer I. Terus ada float. Mungkin gue ngoding dulu, ntar gue terangin lah alasannya kenapa sih kok bisa salah. Terus ini ada cin I, gitu ya. Terus ada X sama dengan 0,1. Terus di sini Y sama dengan X plus 1. Plus I, gitu ya. Lanjut lagi di sini ada Cout I plus 2. Sorry. Di sini ada N. NDL. Oh ya, sebelum itu gue sambil ngoding. Kira-kira ada yang tahu nggak NDL itu apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kira-kira? Halo. Ada yang tahu nggak? NDL itu apa? Atau nggak diterangin sama aspal kalian? Gimana? Pindah baris ya, Bang. Oke, pindah baris. Oke. Jadi NDL itu kepanjangannya itu N itu artinya berakhir, L ini artinya line. Jadi kita memindahkan baris tersebut ke baris selanjutnya. Jadi kita kayak kita nge-stop line itu pindah ke baris selanjutnya, baris baru lah, gitu ya. Oke, coba gue jalanin, gue F11-in. Bener ya. Coba gue masukin 10 gitu ya. Oh bener ya, nggak salah ya. Bener sih, kayaknya nggak salah deh. Soalnya jalan. Oh, di sini kan pertukaran baris ya. Harusnya sih bener ya, harusnya benar karena ini kira-kira salahnya mana nih? Ini juga agak rancu ya, bener nggak sih? Atau ada pendapat lain nggak? Kira-kira ada pendapat lain nggak? Tadi kan siapa tadi? Naura apa siapa tadi ya? Gue gak lupa siapa, kayaknya Naura atau siapa. Kira-kira ada pendapat lain nggak? Soalnya di sini gue lihat sih jalan ya. Kira-kira ada pendapat lain nggak? Saran lain gitu. Boleh nggak? Ada nggak? Soalnya ya benar sih, karena kita di sini kita nginputin, baru di sini ada programnya, gitu ya. Kalau misalkan kita balikin cininya ini di bawah, gitu ya, kita ke atasin, gitu ya, kita di sini, gitu ya. Ini kita F11-in. Karena di sini 10. Ya sama sih sebenarnya tadi ya. 10, 12, 0,3. Coba kalau gue pindahin lagi. Return 0. 11. 10. Oh, cuma perbedaan ini ya. Perbedaan tempat ya. Tadi kan harusnya bener nggak sih 12 10,1 ke 0,3 ya. Oh enggak, beda hasil. Jadi oh ya, jadi kalau kalian lihat di sini
Ya, di sini kan kalau misalkan kita pindahin ke sini otomatis ya sebenarnya sama ya. Jadi I-nya ini kita inputin, kita masukin ke sini, X-nya udah ada, terus ada Y-nya. Gitu ya. Harusnya kalau secara ininya harusnya sih apa ya? Harusnya sih benar ya ini. Harusnya ini benar. Ini nggak tahu kenapa ada permasalahan apa nih. Jadi kalau misalkan kayak kurang titik koma atau apa, sebenarnya udah benar. Sorry, X, Y, I. Benar sih, ini harusnya benar. Ini 10 dan 12 kenapa nih? Ya karena gini, kalau kita lihat di sini kan I-nya kita disuruh masukin, kita suruh inputin. Terus otomatis nanti kebacanya ke sini dong, gitu kan? X sama I, sedangkan X-nya udah ada. Ini sebenarnya nggak salah sih ini. Karena nggak, ya memang nggak ada yang salah sih. Ntar coba saya cross check lagi ya. Karena di sini sih 10 dan 12, ini nggak tahu kenapa. Karena di sini kalau mau pindah juga, ya tetap beda hasilnya. Karena memang memindahkan ya. Nanti gue coba cross check lagi deh. Soalnya ini, ya kalau gue lihat sih ini, ya nggak ada yang salah. Gitu ya. Ntar gue coba cross check. Tapi kurang lebih, ya kalau pemrograman nih berarti harus sesuai lah. Kayak penulisan, typo, atau segala macamnya dihilangin lah. Dihindari gitu. Karena itu juga berpengaruh. Oke. Oke. Gua lanjut lagi. Di sini tipe data yang tepat atau mendekati sesuai untuk nomor handphone. Nah, biasanya sih kalau nomor handphone ya, ntar coba kita cari ya. Data, nomor handphone gitu ya, nomor telepon. Gitu ya. Di sini string ya. Oh ya. Ya, jadi di gini. Kalau tipe data string ini kan pasti kayak ada tanda tambah dan segala macamnya. Itu biasanya pakai string. Harusnya sih pakai integer ya. Jadi ini pengecualian nih, biasanya ini pengecualian aja. Ini biasanya nomor handphone ini dikecualiin. Jadi kalau nomor handphone itu pakai string, tapi bisa juga pakai integer karena sama-sama bilangan bulat, nggak pakai apa namanya, kita pakai tanda apa lah ya, tanda plus atau gimana segala macam. Biasanya kayak angka kan, angka bilangan bulat, terus juga bukan kata, harusnya pakai integer gitu. Tapi kalau ini pengecualian aja, ingat-ingat aja kalau nomor handphone itu adalah string. Cari ini apa cari ini? Ada yang tahu nggak carinya apa? Halo, cara ada yang tahu nggak ini tipe data cari itu apa? Halo, ada yang tahu nggak tipe data cari ini apa? Halo, ini nggak ada yang ngerespon nih. Masih ada nggak sih suara saya? Oh, memang Ada, Kak. ada ya, oke. Kira-kira apa nih tipe data chart? Karakter bukan, Kak? Karakter itu yang gimana tuh? Yang satu huruf aja. Oke, ya gitu ya. Kalau yang tahu langsung langsung on mic-nya nggak apa-apa loh. Gua nggak tahu loh. Kalian paham atau nggak? Ya jadi char ini satu karakter ya. Namanya juga karakter gitu. Singkat char aja. 4 huruf depannya gitu ya. Terus ada string, float ini desimal, string ini kata atau kalimat. Kalau bool ini apa bool? Atau boolean? Ada yang tahu nggak bool ini apa? Tipe data yang kayak true false gitu, Kak. Oke, thank you ya. Ya jadi boolean ini apa namanya? Iya, tipe data yang true false. Jadi ada dua pernyataan. Misalkan lu suka sama dia nggak ya, antara true atau false, salah atau benar gitu. Terus di sini array nanti setelah subprogram ya, biasanya nanti habis apa namanya, materi peruangan nanti masuk ke subprogram, baru habis subprogram baru array itu ada volumenya ini bisa kita isi sesuai batasnya gitu. Kalau misalkan kita nggak memenuhi batasnya ya error gitu. Sama halnya dengan apa namanya, kayak syarat lah, kayak misalkan i kurang dari sama dengan 2, kalau misalkan kita lebih, kita juga nggak akan dapat apa-apa, error gitu ya. Ini itu ya secara singkat. Ini jawabannya adalah string gitu ya. Lanjut lagi. Di sini apa nih?
Di sini ada inputan nih. Kita langsung dari poin aja. Di sini ada inputan kalau tugas 1 nilainya 7,8. Oke. Oke, bisa gue tandain dulu ya. Ntar yang mana notif dulu. Ya, berarti di sini apa? 78 gitu ya. Terus apa lagi tadi? Di sini 7. Ntar ya, gue pindah dulu. Oke. Kalau ini gue pindah ke tanggal dulu ya. Di sini 74 ya, 74, 78 ya. Berarti 78. Di sini 7, 78. Di sini 74. Nah, oke. Yang pertama nih, kita masuk ke syarat yang pertama. Tugas 1, oke, sebelum itu ya, gue ngasih tahu dulu. Kalau dan ini, ya, kalau dan ini diambil dua-duanya. Kalau misalkan salah satunya nggak sesuai, dia ngikut yang sesuai gitu. Misalkan di sini nih, contohnya, gue ada pernyataan A. Pernyataan A-nya ini benar, tapi pernyataan B-nya salah. Tapi kalau ada kata dan itu kayak gitu ya, apa gimana tandanya ya, gue nggak terlalu paham. Itu dapat kesimpulan itu adalah benar, karena salah satunya benar, gitu ya. Jadi diambilnya yang benar, gitu ya. Biasanya diambilnya dua, mungkin gue contohin ke sininya lah ya, biar kebayang lagi mana itu artinya. Jadi di sini 70, misalkan di sini gue 78. Kira-kira sesuai nggak? Kira-kira sesuai nggak tugas 1 ini? Sepakat nggak? Sesuai syarat nggak? Sesuai Pak. Sesuai ya. Oke. Kalau tugas 2 misalkan di sini 74, sesuai nggak? Enggak Bang. Enggak ya. Oke. Oh iya, sorry. Gue ngeralat ya, sorry. Ya jadi kalau misalkan kalau salah satunya apa ya? Kalau salah satunya salah, sorry. Gue ini lagi ya, ngeralat lagi. Kalau salah satunya salah, itu salah semua. Sorry ya. Jadi kalau salah satunya salah, misalkan di sini A-nya ini salah tadi, ya. Di sini A-nya ini salah, B-nya benar, kesimpulannya adalah ini kok salah. Gitu ya. Salah, benar ini. Berarti otomatis kesimpulannya apa? Salah, gitu. Karena dan ini kalau memang salah satunya salah, ya salah, gitu. Berarti otomatis ini penolakan, walaupun salah satunya ini ya tetap anggap aja kayak gini. Kalian ada 2 syarat, ada 2 berkas, tapi salah satu berkasnya itu ada yang kurang, gitu, keluar gitu kan. Nah, begitupun juga kayak operator dan ini, gitu. Ya, misalkan lah kalian mau daftar apa, misalkan daftar daftar ya, polisi lah ya, jatuhnya gitu ya, daftar polisi atau daftar apa. Misalkan kalian kurang nih berkasnya, gitu ya. Anggap aja itu berkasnya kurang. Misalkan ada berkas 1, berkas 2. Kalau misalkan berkas salah satunya enggak ini, ya udah salah gitu. Berarti salah semua gitu. Kayak kalau salah satu salah semuanya gitu lah ya. Gak usah jauh-jauh lah ke berkas-berkas kayak gitu ya. Jadi kayak gitu juga kayak operator dan ini. Kalau misalkan salah satunya ada yang salah, ya itu juga salah semua. Berarti otomatis penolakan. Berarti jawabannya ya Anda harus mengikuti remedial gitu ya. Kayak gitulah analoginya lah. Ya walaupun jauh-jauh sih analoginya kurang lebih kayak gitu, paham lah ya. Jadi jawabannya adalah Anda harus mengikuti remedial. Kalau misalkan atau Bang, misalkan di sini apa tadi? Kalau misalkan tadi di sini atau ya, atau misalkan ya. Kalau misalkan salah satunya benar, ada salah satunya salah, ya jawabannya benar. Gitu, jawabannya benar. Karena ada benar itu gua analogin itu memenuhi. Kalau salah dia tidak memenuhi. Gitu ya. Jadi kalau misalkan tugas 1 ini benar, tugas 2-nya ini salah, kalau dia tandanya atau, jawabannya tetap benar karena ada yang memenuhi. Kalau atau ya, tapi kalau dan nggak bisa, salah. Jadi dan ini agak sensitif gitu ya. Ya cewek gitu ya. Ya kayak gitulah ya kurang lebih ya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi Anda harus mengikuti remedial. Yang cewek jangan terlalu ya, sorry. Ini anggap aja kayak analogi lah ya, analogi kayak gitu bisa paham lah. Oke.
Kalau ada yang nanyain Nasur Hasan ya, kayaknya ini masih paham lah ya, karena tinggal menginput-inputin kayak substitusi lah kayak MTK. Ada persamaan, kalian tinggal inputin aja nilai-nilai yang udah diketahui. Gitu, itu aja sih to the point-nya gitu ya. Oke. Nah, variabel. Kira-kira kenapa nih kok salah? Sorry. Variabel salah. Oke. Oke, kira-kira kenapa tuh salah tuh? Ini ada yang bisa ini nggak jelasin nggak kenapa tuh? Mungkin pendapat kalian dulu deh. Kalau langsung kan agak kurang lah. Kalau saya minimal kalian juga paham lah. Gimana, ada yang bisa nggak? Ada yang bisa bantu? Boleh ngejelasin ke teman-teman yang ada di Zoom ini? Mungkin simbolnya, Bang. Simbolnya kenapa tuh? Siapa? Naura ya? Kenapa tuh simbolnya ya? Tadi katanya ya, Naura ya. Ya, mungkin gue jelasin aja. Ini waktu masih ya. Ini udah slide ke? Baru slide 10 ya. 20 slide lagi ya. Ini udah 22, 18. Ya, jadi ya X bintang ya. X bintang. Nah, X. Ya, karena variabel itu nggak diperbolehin menggunakan kayak tanda-tanda yang misalnya bintang. Karena bintang di CPP itu apa artinya? Perkalian kan. Karena kalau variabel dibuat perkalian, ada tanda operator, itu nggak bisa gitu. Kalau misalnya kayak gini, ini benar karena tandanya ini kalau apa? Kalau di CPP itu artinya tanda hubung atau tanda spasi lah ya, tanda hubung lah gitu artinya. Ini pun juga kayak ini juga nih. Gitu. Ini juga boleh. Tetapi kalau ini operator ada fungsinya. Fungsinya apa? Tanda perkalian. Gitu. Jadi kenapa tadi di sini penulisan namanya variabel salah? Karena di sini karakter. Karena dibaca di CPP, di C++ itu artinya perkalian. Gitu ya. Oke. Jadi kenapa variabel itu salah? Ya ini. Jadi penjelasannya kurang lebih. Tuh. Terus kalau variabel. Nah, saya nyaranin lagi buat teman-teman. Kalau menulis sebuah variabel dalam program itu, pakai huruf kecil aja, simple. Misalkan nih, nama mahasiswa, ya udah tulis aja nama mahasiswa, huruf kecil semua, nama mahasiswa, gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi kecil aja karena nanti ke bawah itu kalian lupa variabel apa yang kalian inputin, yang kalian tulisin itu bingung, tulisan apa sih tadi variabelnya. Makanya kalau saran saya itu ya kalian tinggal tulis aja huruf kecil semua, yang simpel lah, karena biasanya yang simpel-simpel itu yang mudah diingat gitu ya. Jadi itu sih saran ya. Tapi kalau mau divariasiin kayak dia pakai uppercase atau lowercase snake case yang awalnya itu ada huruf kapital atau upper apa ya yang huruf besar semua itu nggak masalah sih sebenarnya. Nggak, itu tergantung kalian aja nyamannya gimana gitu ya. Karena yang kalau ngatur nyamannya atau enggak itu kalian sendiri gitu ya. Oke, kalau ini shutdown biasanya yang masih kecil aja udah paham lah gitu ya. Kalau sampai salah sih agak keterlaluan lah ya. Biasanya kalian memakai malah gitu ya. Nah, kalau mungkin yang materi gue agak skip aja karena ya ini materi harusnya kalian pelajari gitu ya sendiri biar menghemat waktu aja. Oke, ini tadi dicek lagi aja. Nah, ini kita masuk ke logaritm ya. Jadi nanti mungkin kita nyampe jam 11 aja ya. Tadi kan di jadwalnya kan jam 22.40, mungkin ini sekitar beberapa slide lagi, ntar coba gue buru ya. Oke, di sini apa nih? Kita di sini diminta bagian mana sih yang mendefinisikan variabel. Intinya di sini kita diminta bagian mana yang mendefinisikan variabel sama memberikan nilai pada variabel. Gitu.
kalau mendefinisikan variabel, berarti di sini ada tipe data dong. Benar nggak? Kita mendefinisikan variabel ini pakai tipe data mana. Makanya pakai definisi. Definisinya apa? Tipe data. Tipe datanya misalkan kayak integer, dan lain-lain. Berarti otomatis yang mana nih kira-kira? 1 kah? 2 kah? 3 kah? 4 kah? 5 kah? 6 kah? Atau while ini kah? 3. Gitu ya. Jadi definisi itu artinya ya definisi, kalian menjabarkan ya, mendeklarasikan lah, berarti declare gitu. Terus kalau mendefinisikan berarti memberikan itu artinya apa kalau ini ngomongnya? Pasti kalau ngomongnya memberikan itu apa ya ngomongnya? Dia ini ada rumus, misalkan kayak memberikan nilai, memberikan pernyataan lah, berarti otomatis assign gitu ya. Kalau ngomongnya ini agak bahasanya baku banget ya, memberikan nilai. Maksudnya gini nih, kalau declare, intinya itu ada tipe data, dia definisinya itu sedetail mungkin. Definisinya sedetail mungkin. Maksudnya definisi itu ada, ya tahulah arti definisi. Definisi itu secara detail, berarti ada tipe data, ada variabel. Itu aja intinya. Terus kalau memberikan, berarti memberikan itu ada algoritma, ada prosesnya. Ada proses yang mau dilaluinya, berarti otomatis assign. Gitu. Jadi intinya gitu aja. Gitu ya. Jadi declare ini deklarasi, definisi. Jadi mendeklarasikan secara detail. Ada tipe datanya, ada variabelnya. Tapi kalau assign ini kita assignment. Kan mengumumkan gitu, ada pengumuman. Jadi kita mengumumkan ada sebuah proses. Berarti kan mengumumkan ini bukan hanya proses, ada tuh misalkan kayak kalian di GCR. Kalian di GCR ada assign gitu, assignment. Berarti otomatis itu apa? Ada prosesnya kan, kalian prosesnya apa, misalnya ketentuannya, ada linknya, ada apanya gitu. Jadi assign. Jadi dia memberikan. Berarti kita assign ini kan kayak ngeberi ini, kita ngeberi ke kalian gitu. Misalkan saya tutor, misalkan Asprak gitu ya. Saya assignment di GCR, berarti saya juga artinya memberikan kalian apa? Tugas, assignment tugas. Berarti artinya saya memberikan kalian tugas. Kayak gitu aja intinya. Assign itu memberikan lah. Saya panjang-panjang artinya gitu doang ya. Jadi assign itu kayak kalian layaknya saya ngasih kalian assignment tugas di GCR, berarti saya juga artinya memberikan tugas ke GCR, ke kalian lewat GCR. Gitu artinya. Simpel aja lah. Gak usah ribet-ribet panjang-panjang gitu. Jadi berarti jawabannya berapa? 3 dan 4. Gitu ya. Berarti benar ya, 3 dan 4. Oke. Mungkin gue lanjut lagi. Nah, di sini tanda komentar. Kira-kira yang ini kan kalau ini udah pasti salah karena komentar yang ini bahasa Python lah gitu ya, bahasa Python. Kalian kalau pakai bahasa Python ya ini tandanya kayak gini gitu, tanda pagar. Biasanya pagar ini cuma satu sih, nggak tahu ini apa ya. Terus kalau ini kira-kira salahnya di mana nih? Harusnya kan ini juga masuk nih di CPP ya. Kalau ini udah pasti salah karena kalau tanda komentar CPP itu ngadep kanan, ngadep kiri ya. Ini kan ngadep kiri. Kalau ini mah bukan komentar, tapi ini si out gitu ya, kutipannya gitu ya. Kira-kira ini salah kenapa nih? Karena ada bintang, Bang. Kayak yang tadi, bintang itu buat kali. Masa Kalau itu buat komentar yang ini, Bang, terdiri dari beberapa baris gitu, Bang. terdiri dari beberapa baris. Oke, ada pendapat lain? Harusnya yang sebelah kanan itu bintang dulu, Bang. Sebelah kanan bintang. Oke, ada pendapat lain? Oke, satu lagi deh, Sefa, ada yang berpendapat? Seru kayak gini nih, aktif gitu. Ada yang lain? Yo. Ada. Oke. Tadi gue ngambil jawabannya Kalista. Ya, Kalista Aziza ya tadi ya terakhir ya. Ya, karena ya kalau ini salah, ini benar. Kenapa nih salah, Bang? Karena kalau penempatan yang benar itu bintang duluan baru garis miring ya. Kalau kita coba contohin di CPP ini ya. Ini. Jadi gue komentar dulu CTRA, CTRF slash gitu ya. Itu Oke.
Ya, kenapa? Ada yang tadi mau nanya? Silakan ditanya aja ya. Oke, kalau di komentar, tanda komentar di CPP, tadi kenapa salah? Harusnya gini. Coba ya kalau kita sesuai dengan ini ya, dengan apa? Dengan ini ya, bintang dulu, bintangnya nanti di belakangnya, gitu ya. Misalkan ini bintang, baru gini. Ya sebenarnya ini kebaca gitu. Sebenarnya kebaca karena kenapa ini kebaca kayak gini? Ini artinya ini dibuka gitu. Terus kalian seterusnya ini nggak ada tutupannya. Ini berarti artinya tanda buka, tapi nggak ada tanda tutupnya. Misalkan apa. Sedangkan kita di sini mau apa? Ada tanda buka sama ada tanda tutup. Gitu ya. Berarti di sini otomatis ini tanda buka. Berarti di sini harus ada tanda tutupnya dong. Makanya tadi pernyataan dari Kalista benar. Karena di sini tanda bintang duluan, Bang. Iya, karena kita di sini ada buka, ada tutup. Gitu. Jadi, makanya tanda komentar itu kan tanda buka, ada tanda tutup kan. Tadi kan dari siapa tadi? Naura ya. Naura kan ada range-nya ya, ada jaraknya gitu ya. Iya, benar. Tapi kan dari antara range itu harus ada buka sama tutupnya kan. Buat ada yang buka range-nya, ada yang menutup range-nya. Sedangkan di sini kita cuma buka tok. Padahal di sini harus buka dan tutup. Makanya di sini Kalista tadi benar. Bahwasanya di sini harus ada tutup. Berarti di sini apa? Bintang, garis miring. Berarti nanti lanjut udah beda nih. Udah beda kan? Ini warna biru sama warna hitam. Beda kan? Jadi makanya di sini salah. Harusnya bintang dulu baru garis miring. Jadi pernyataan Kalista benar ya. Oke, thank you ya. Yang udah berpendapat. Thank you. Oke, jadi cara komentarnya kurang lebih seperti itu. Jadi ingat kalau yang garis miring 2 kali ngadapnya ke kanan, bukan ngadap kiri. Tapi kalau yang bintang ini, kalau buka dulu, kalau yang buka itu garis dulu. Tapi kalau yang tutup itu nanti garis bintang dulu. Itu intinya gitulah ingatnya. Itu ya. Mungkin kalau komentar. Terus kalau tadi dibilang sama siapa tadi ya? Naura tuh siapa tadi ya? Saya agak lupa. Pokoknya pertama ya. Kedua ya tadi ya. Yang ini ya. Pertama, kedua. Saya agak lupa. Jadi, oke. Ya, jadi bintang ini maksudnya kalau komentar bukan berarti kali. Bukan. Tapi ini artinya ini komentar. Sorry. Gue mau lihat partisipannya kalau begini. Nah, ini ya. Ya, jadi kalau bintang di sini bukan artinya kali. Memang kalau di operator kan artinya kali. Tapi di sini artinya apa? Artinya apa sih artinya komentar. Benar emang kali, tapi kalau untuk komentar ini bukan kali tapi komentar. Ini. Oke, terus perbedaan dari antara dua komentar itu apa, Bang? Kalau komen yang bintang ini, yang ini ada range-nya antara mau sampai 1000 baris pun kalian bisa nulis gitu sampai sini terus sampai ke bawah. Tapi sedangkan kalau garis miring itu cuma satu line aja, satu baris doang. Sedangkan di sini misalkan nama gitu ya. Terus kalau saya pindah baris itu udah beda. Gitu. Jadi perbedaan dua komentar itu kayak gitu ya. Jadi mungkin kayak lebih ke pengetahuan lah kalian mau pakai mana. Tapi kalau saya saranin sih kalian pakai yang ini, pakai yang bintang ini aja karena range-nya besar. Range-nya panjang lah buat apa namanya? Buat nulis komentarnya mungkin bisa nama, NIM atau kelas dan segala macamnya. Jadi kan agak kelihatan keren lah ya ada komentar. Terus juga bisa jadi penanda lah. Misalnya kalian bingung di line ini, kalian tambahin lah. Jadi pengingat lah. Ya. Oke. Mungkin udah gue kebanyakan stuck di satu soal ya. Ya, jadi di sini singkat aja ya. Di sini lanjut lagi ya. Oke. Di sini input 17. Nah, 17. Kira-kira di sini masuknya kemana nih? Ke false kah atau true? Ke false atau true? Halo. False, Bang. False. Oke, thank you ya yang udah jawab. Ya, jadi di sini masuk ke false. Kenapa, Bang? Karena ini kita lihat nih.
usia lebih dari 17. Ini nggak ada sama dengan ya. Berarti otomatis kalau nggak ada sama dengan 17 nggak ikut. Jelas, karena nggak ada sama dengan. Kalau ada sama dengan ya 17 pun ikut. Mungkin kalau matematika paham lah. Jadi kalau misalkan di sini nggak ada sama dengan 17, berarti 17 nggak ikut. Berarti otomatis masuknya Bapak 18, 19, 20, sampai seterusnya. Berarti kalau kita masukin 17, otomatis nggak masuk. Masuknya ke false. Berarti outputnya belum dipasang. Itu aja sih simpelnya. Gampang kan? Gitu ya. Jadi kalian tinggal lihat aja. Gitu. Lihat di syaratnya. Kalau syaratnya memenuhi, masuk ke true. Kalau enggak, false. Gitu. Dilihat lagi syaratnya. Padahal soalnya gampang loh. Soalnya gampang. Jangan terlalu ada apa ya? Sulit lah, nganggap sulit enggak kok. Sebenarnya mudah, tapi hanya kurang aja memahami. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada kode program diminta katanya mengizinkan memasukkan. Ya udah jelas dong. Masukkan. Berarti apa? C-in. Kalau siot apa? Mengeluarkan. Gitu ya. Intinya gitu aja. Langsung to the point aja. Di sini memasukkan. Itu apa sih? Apa C-in. Kalau siot mengeluarkan. Kalau scan ini nggak tahu sih ya. Kalau print F ini bahasa bahasa C lah ya, bahasa C. Kalau write ini nggak ada sih harusnya, tapi nggak tahu ya kalau memang ada itu bahasa apa, nggak tahu juga. Jadi di ini ya, dilihat lagi aja, memasukkan data scene, kalau mengeluarkan data adalah CO, gitu ya. Oke, lanjut. Oke, di sini ada apa nih, pernyataan dari simbol operator boolean. Oke, simbol operator boolean itu mungkin kalau saya jelasin itu artinya simbol logika. Logika itu ada apa? Ada dan, terus ada atau itu yang kayak gini, ya. Sorry, gue hapus lagi ini. Ya, jadi ada dan, ada ini, sama ada tidak ini, ada tanda seru. Itu artinya boolean. Artinya kalau namanya operator itu artinya operator logika, gitu. Jadi otomatis kalau kita seleksi yang dari A, itu udah pasti salah. Tadi kan gue bilang kalau bintang ini operatornya apa? Aritmetika. Sedangkan ini operator boolean. Jadi pasti salah. Ini juga ini pagar ini apa? Nggak ada ketentuannya, ini salah. Ini juga salah. At ini apa? Nggak tahu ini at apa. Salah. Terus di sini apa ini? Tanda apa ini? Kalau misalkan kita lanjut ke E, salah. Ya udah jelas ini. Gitu. Gampang kan ya? Udah kan gampang. Tinggal hanya menseleksi aja. Kalau kalian paham operator, wah ini apa ini? Bintang. Bintang ini kan harusnya operator aritmetik kan gitu. Oke lah kalau B sama B, C sama E ini salah, jelas. Karena memang nggak ada operator gitu. Kecuali kalau ini kan ada nih, tapi masuk nggak ke operator boolean ini? Enggak, karena ini operator logika, operator aritmetika. Itu aja, simpel kan? Itu. Oke. Paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Kalau operator sama cek aja di Google, tapi saya ada niat modul, ada PPT-nya, PPT materinya itu, reviewannya. Sebenarnya kalau kita bahas itu tadi harus bisa ngabisin beberapa jam, karena ada 50 slide. Kayaknya dari modul PKS pun harusnya cukup lah, gitu ya. Nah kalau ini lebih ke arah ini apa nih? Oh ya, ini kode ya. Ini aplikasi atau tools yang dipakai buat codingan ya, mengoding. Ini apa ini? Oh bukan, ini sistem operasi ya, SO gitu ya, sistem operasi. Jadi sistem operasi itu sebenarnya ada 3 ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau untuk laptop itu ada 3. Itu ada macOS ya, macOS, terus ada Windows sama Linux. Tapi kalau ini ada Android sama iOS, ini kan untuk mobile ya. Ini untuk apa namanya? Sebenarnya ini Red Hat juga sama sih. Gitu ya. Red Hat. Ini kalian coba carilah apa ya Red Hat, saya agak lupa juga. Red Hat.
Oh, ini juga masuk Linux ternyata. Ternyata ini juga Linux. Ya, ini kan ada nih Red Hat, Linux. Nah, ternyata ini dia Linux. Berarti tiga ini adalah apa namanya? Terus ngomongnya sistem operasi komputer. Ini kan sistem operasi mobile. Ini arti lain dari Linux ya, Linux. Sebenarnya Linux itu banyak. Ada Linux Ubuntu, ada Linux Macintosh, Linux Red Hat, ya, Red Hat Linux ternyata operating system. Gitu. Jadi yang paling source code itu artinya Red Hat, arti Linux. Tapi nanti kalau ditanya ada pilihannya Linux, itu pilih Linux karena itu juga open source sama kok. Gitu ya, ada Windows, ada Mac OS sama Red Hat. Red Hat ini sama kayak Linux. Source-nya open source gitu ya. Gitu ya, mungkin yang saya kayak gini ini paham mungkin ya. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau ini kenapa nih salahnya nih? Program tersebut akan menghasilkan output apa? Berarti kan di sini const integer A78 ya. Oke, di sini A-nya 78. Coba ya. Oke, ini error. Oh iya, di sini ya. Kalau const itu, kalau kita cari nih ya, const integer itu adalah apa? Jadi const itu artinya konstan. Nah, kalau ini kan Arduino ya. Ya. Jadi konstan. Jadi kalau kayak gini-gini, integer ini kan A-nya ini kan berubah. Kadang kan berubah nih, bisa aja 10, 11 dan seterusnya. Begitupun juga B. Kalau misalnya kayak const P itu kan konstan ya, 3,14 kan, kalau nggak 22/7 gitu kan. Tapi kan kalau kayak gini, ini nggak perlu pakai konstan, karena bisa berubah. Jadi ini yang menyebabkan errornya. Gitu. Sebenarnya ini nggak salah, kalau ini nggak salah, ini pun juga nggak salah. Gitu ya, jadi kayak gitu. Ini penyebab ini const ini. Karena const ini artinya konstan, tetap gitu, nggak berubah gitu ya. Jadi itu penyebab dari salah error gitu ya. Oke. Jadi kalau const ini khusus untuk pi aja deh. Gitu karena memang konstan, dia nggak berubah. Dia 3,14 gitu. Dia komitmen gitulah ya. Gitu ya, komitmen. Gitu. Oke. Ya, komitmen gitu. Jadi harus komitmen lah dari awal. Oke. Lanjut lagi ya. Kalau tanya langsung boleh langsung aja ya. Oke, di sini penulisan variabel tanda spasi diperhitungkan ya, sensitif kayak cewek gitu ya. Ya jadi di sini huruf besar dan kecil diperhitungkan. Iya jelas karena Oke, lanjut lagi. Di sini sensitif gitu ya, tanda ya karena huruf besar sama kecil diperhitungkan. Kalau misalkan salah satunya ada yang tipu dan segala macam ada hurufnya besar kecilnya itu, sorry, kecepatan ya. Jadi misalkan nih, ini gua hidupin lagi, gitu ya. Misalkan di sini gua salah, misalkan di sini nama, di sini nggak nanti gua masukin di sininya nama ini, misalkan ya, di sini nama. Tapi di sininya gua besar ya salah gitu, itu maksudnya diperhitungkan. Jadi makanya di sini bilangnya huruf besar dan kecilnya diperhitungkan, yaitu karena itu perlu banget, karena di atasnya huruf besar tapi di bawahnya huruf kecil ya itu berpengaruh. Nah kalau ini nih, kalau tanda spasi diubah dengan underscore ya benar, karena itu underscore itu tanda hubung artinya. Terus juga tanda spasi diperhitungkan. Enggak, kalau tanda spasi nggak diperhitungkan. Terus tanda spasi diubah dengan titik ya salah. Terus tanda spasi diubah dengan tanda strip ya salah. Karena tanda strip, oke gini ya, underscore dengan strip itu jangan dibuat sebagai tanda hubung. Maksudnya jangan disamain itu, tanda underscore itu sama kayak tanda strip artinya tanda hubung. Gini, tanda strip itu udah ada ketentuannya masing-masing sama underscore. Kalau tanda strip itu artinya pengurangan. Jadi artinya sama kayak bintang tadi. Begitupun juga dengan yang ini, underscore gitu ya. Underscore ini tanda hubung.
Oke, gitu ya. Lanjut lagi. Nah, ini kalau operator ball ya ini juga. Ini operator ball. Oh, yang bukan operator ya. Oh ya, kalau operator ball ini kan tadi logika. Berarti ini masuk, ini juga masuk, ini juga masuk, ini juga masuk. Ini enggak masuk. Kenapa? Ini artinya operator relation atau operator relasi gitu. Ini kan bentar. Ini juga ini masuk karena ini ada ini ya. Ya kalau kayak gini, kalau sama dengan ini artinya operator relation. Tapi kalau misalkan mau ditambahin, misalkan kayak lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, kayak gitu-gitulah. Kayak tanda aritmetika. Tapi bukan aritmetika sih, kayak tanda lebih dari, kurang dari. Itu artinya operator relation. Karena ya, misalkanlah contohnya, kenapa gue bilang ini relation? Kenapa nih? Karena gini, ini relation, yes, contohnya aja aku dan kamu gitu, aku sama nggak kayak kamu gitu, yaitu artinya relation, gitulah logikanya ya, langsung nyambung gitu kan ya, nah kayak gitu, sama nggak, aku ini sama nggak kayak kamu gitu, ya namanya juga relation kan, itu ada hubungan nggak gitu, kalau nggak ya ini tidak memenuhi, tidak sama gitu ternyata, gitu ya, jadi itu artinya bukan merupakan operator ball atau boolean. Oke lanjut, udah 243 ya. Nah ini operator modulo. Nah ini jawabannya. Kita kenapa bang? Kok itu operator modulo? Oh ya sebelum itu gue mau nanya. Ada yang tahu nggak operator modulo itu apa? Ada yang tahu? Operator modulo itu apa? Ada yang tahu? Oke. Jadi operator modulo itu artinya hasil bagi gitu. Bedanya dengan yang apa namanya? Bedanya dengan yang garis miring ini apa bang dengan modulo? Kalau ini itu hasilnya yang didapat. Misalkan nih, gue misalkan ada soal 8 bagi 2. 8 bagi 2 4 kan. Sisanya berapa? Sisanya berapa? 8 bagi 2. Sisanya berapa? Gimana? Nggak ada sisa ya? Nggak ada sisa, berarti 0 ya? Benar nggak? Iya bang. Oke, berarti sisanya adalah 0. Kalau atau yang diambil ini 4-nya, hasilnya. Tapi kalau modulo, itu yang diambil sisa hasil baginya, sisa hasilnya. Bukan hasilnya loh, sisa hasilnya. Berarti di sini 0. Gitu. Jadi bedanya garis miring dengan modulo ini, yaitu kalau garis miring, itu hasil yang diambil. Kalau yang modulo, itu sisa hasil baginya. Gitu ya. Kalau ingat gini aja deh. Kalau garis miring, hasil bagi. Kalau modulo, tambahin sisanya, sisa hasil bagi. Gitu doang kok. Yang diambil 0. Kalau apa namanya ini? Garis miring itu hasilnya. Gitu ya. Jadi ini artinya modulo. Oke. Gitu ya. Bukan persen ya, bukan per 100 bukan. Itu artinya modulo. Oke. Gua lanjut mungkin paham ya. Oke. Kalau yang tanya langsung chat aja. Maksudnya chat ini Zoom-nya. Oke, ini komponen sistem ini apa namanya? Teori ya. Jadi komponen sistem itu ada namanya software, hardware dengan user gitu ya. Ini software ini perangkat lunak, hardware ini perangkat keras, pengguna ini adalah user. Jadi ini kita ini menggunakan mengoperasikan hardware dengan software. Gitu aja intinya. Jadi komponen ini ada pengguna, ada manusia. Terus hardware-nya itu apa? Misalkan contohnya CPU atau apa? Software-nya itu apa? Kayak gitulah. Jadi materi mungkin dipahami lagi lah ya. Tapi benar kok ini jawaban software. Sistem bus apa ini? CPU. Kalau CPU ini kan masuk ke apa ya? Masuk ke hardware ya. Gitu. ALU. ALU ini apa ya? ALU ini kayak chipset, chip gitu ya. Saya agak lupa juga lah ya, udah lupa juga. Oke, lanjut lagi. Di sini ada paradigma program yang melakukan eksekusi ya. Di sini prosedural. Kenapa bang prosedural ya? Sesuai dengan tahap, ada ketentuannya, ada prosedurnya lah. Makanya di sini paradigma yang melakukan eksekusi secara berurutan. Jadi ada konsep-konsepnya lah. Ya, intinya gini aja.
Di sini ada berurutan, berarti kan harus ada proseduralnya kan. Ya udah jawabannya prosedural. Gitu. Itu ya, simple kok. Oke, lanjut lagi di sini gue skip lagi yang compositional thinking, berarti berpikir komputasi gitu ya. Oke, ini kita kalian cara tahu sendiri lah ya. Oke, di sini output. Nah, output di sini ya kayak gini kan, benar nggak tadi? Tadi kan kalau yang sebelumnya itu kan ada cons ya, karena yang nggak ada apa maksudnya? Kalau cons itu tetap gitu nggak berubah. Sedangkan kalau kayak ABC ini kan bisa kita ubah-ubah ya. Nah, kalau ini coba kalian cobalah, kalian codingin lah, live coding lah, ntar ya. Coba aja lah. Coba. Ini gue skip aja. Tapi hasilnya sama kok. Kita tinggal hanya mensubstitusiin aja. Gitu. Oke, mungkin lanjut lagi ya. Oke, apa nih? Lengkapi kode program berikut. Apa nih? Oke, gini ya. Jadi di sini ada A, B, C, D, E gitu ya. Kalau di sini A pasti apa nih? Berarti setelah apa? Setelah si out ini pasti ada apa? Ada cin gitu kan ya. Ada C-in gitu ya. Ada C-in gitu. Ada cin, ada cin. Nah, berarti di sini udah pasti cin. Lihat yang ada cinnya gitu, yang ada cinnya. Berarti apa nih? Udah pasti salah nih. A, C, D, dan E. Gitu ya. Udah pasti salah gitu. Udah skip aja gitu. Berarti sisa dengan A dan B. Nah, lanjut lagi nih. Cin apa nih? X. Ya benar karena kalau mau masukin suatu variabel itu dari variabel pertama dulu. Gitu ya. Dari variabel pertama. Berarti otomatis nih ini juga sama, cin juga sama, ini yang sama. Oke, lanjut. Kira-kira di sini isinya apa? X, XY kah atau sum? Oke, kita lihat lagi. Kita lihat di sini nih. Di sini kan udah kita cinin nih. Tapi di sini udah langsung ada operasinya atau algoritmanya kan. Nah, X ini mana nih? X ini kan B. Y ini D. Berarti otomatis ini terwakilkan dong. Kalau X tambah ini adalah sum. Berarti otomatis di sini sum dong. Karena di sini sum is sum. Begitu kan jawabannya. Berarti jawabannya adalah kenapa nggak XY bang? Ya lihat aja di ininya. Di apa namanya? Di variabelnya. Ada nggak X? Maksudnya X kali Y ya. Bukan X mana Y-nya mana. Bukan terpisah ya. Tapi X-nya ini gabung. Berarti di sini apa? X, XY. Sorry. Ini X dan Y. Bukan XY ya. Gitu. Jadi otomatis jawabannya adalah A. Gitu ya. Oke. Mungkin lanjut. Sorry ya. Target. Oke. Lanjut selanjutnya deh ya. Biar sebentar ya. Oke. Di sini elemen yang digunakan untuk memberikan apa? Nilai variabel. Ya udah jelas tadi kan memberikan nilai variabel. Artinya kita memberikan lah ya. Atau mengkesain. Ya udah jelas selesai. Bentar ya. Oke, gue lanjut lagi. Oke, kalau ini, oke yang teori gue skip aja ya. Tapi kalau yang berkaitan dengan CPP dan logaritma, itu gue coba bisa. Kalau bisa ya gue bahas lah ya. Oke. Nah di sini error. Kenapa nih baris ke-25? Kenapa nih kok baris 25 salah? Ya gini. 25. Oke. Gini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita mau buat syarat banyak, tapi di syarat banyak ini kita nggak mau memenuhi,
kita nggak usah pakai else if lagi. Tinggal else aja. Kalau misalkan ada syaratnya, gini aja deh. Simpelnya gini. Kalau ada syaratnya nih, otomatis pakai else if. Itu satu. Terus yang kedua, kalau nggak mau pakai syarat atau memang artinya penolakan, itu nggak usah pakai else if, nggak usah pakai apa, nggak usah pakai if lagi. Maksudnya else if gitu. Maksudnya if-nya itu nggak usah dimasukin lagi gitu. Kalau nggak mau pakai syarat, ya udah otomatis yang salah yang mana bang? Yang 25, karena di sini kita pakai else if gitu. Harusnya pakai apa? Pakai else aja, karena penolakan antara beberapa syarat ini. Gitu ya. Oke. Gampang kan ya? Jadi simpel aja, lihat aja langsung yang mana nih bang, dicek-cek aja. Oke, lanjut lagi ya. Oke, ini sekitar 8 lagi. Oke, di sini berikut ini yang tidak menyebabkan penulisan error dalam bahasa CPP atau yang tidak menyebabkan. Oke, di sini string nilai. Jelas, kalau string ini artinya kata. Jelas kok di sini angka gitu kan berbeda, berarti salah, berarti error nanti hasilnya. Nah, kalau ini, kalau kayak gini-gini nggak boleh ya ada tanda plus, karena di sini di CPP ini bukan artinya gabungin, tapi ini artinya nambahin salah satu dengan satunya. Berarti ini salah. Nah, kalau integer nilai, kalau mau integer nilai sama dengan ini satu aja cukup satu. Gitu ya, cukup satu. Oke, gue mau ngasih tahu lagi, kalau misalkan sama dengannya satu, itu artinya nilai ini sama dengan ini. Maksudnya ini udah ketentuannya. Tapi kalau yang sama dengan ini, itu kayak syarat lah. Contohnya. Gitu ya. Nah, kalau float udah pasti benar. Gitu ya. Tidak menyebabkan error, karena ya sesuai. Tapi kalau di sini, ini koma ya. Oh ya, di sini harusnya ini bintang ya. Bintang lagi. Titik. Gitu. Ini bukan bintang. Tapi kalau memang secara secara logikanya, secara pembenarannya itu pasti benar. Mungkin ini tipu aja di komanya ya, harusnya titik. Gitu. Nah, kalau ini salah bang, ya salah. Karena kalau mau bikin rumus, ya ini dulu lah variabel namanya dulu, luas sama dengan ini. Gitu. Oke. Oke, jadi kira-kira kayak gini. Makanya yang tidak menyebabkan error sih ini. Gitu ya. Oke, lanjut dulu ya. Ini sekitar ya sedikit lagi lah. Oke. Di sini nih, kenapa di sini apa yang terjadi jika line 14 dihapus? Oke, kalau switch case ya, ini kalau kita hapus break ini, misalkan gue cari contoh switch case gitu ya, contoh biar langsung aja gitu ya, switch case bulan C++ gitu ya. Misalkan contohnya gitu, biar ada pembenaran juga gitu lah ya. Switch case gitu ya, misalkan ini gue coba yang ini gitu ya. Ya gue coba di codingan kita gitu ya. Oke, di sini coba gue kecilin lagi nih. Oke, kita coba kita run gitu ya, F11. Misalkan kalau kita masukin misalkan kita masukin 1 lah ya, kita masukin 1 benar Januari gitu ya. Terus kita masukin 2, 3 dan seterusnya benar. Sampai 12 lah, sampai default kalau nggak masukin apa-apa. Kalau misalkan tadi saya misalkan nih saya hapus break-nya. Kalau kita hapus break-nya, otomatis kalau ketika saya pilih atau saya masukin n ini adalah 1, ini otomatis jawaban saya 2. Kenapa bang? Karena arti break ini kayak misalkan hubungan lah break, kita stop dulu ya gitu. Itu artinya kita kita artinya kalau ngomongnya itu artinya kita menghalangi dulu lah dia, misalkan gitu ya. Nah, seperti halnya ini, kita menghalangi dulu case 1 ini dengan case 2. Makanya kita butuh break. Tapi kalau nggak mau kita nggak mau menghalangi, kita nggak usah hapus, kita hapus break aja. Gitu. Jadi otomatis kalau ketika saya inputin 1 di sini, ya, jawabannya 2, Januari dan Februari gitu. Jadi
tugasnya dari break ini adalah menghalangi gitu. Misalkan saya mau dengan contohnya kalau mau dengan yang lain gitu ya, mau dengan yang lain ya udah nggak usah dihalang-halangi gitu. Jadi nggak usah pakai break gitu. Contohnya dari CPP. Jadi otomatis di soal ini apa, Bang? Kalau misalkan di 4-nya dihapus, berarti otomatis nanti jawabannya di sini apa? Jawaban A ini sama B ini nanti dapat nih. Misalkan di sini saya masukin goldarnya ini A. Otomatis jawaban A dan B ini masuk gitu. Jadi jawabannya mana, Bang? Ya, jawabannya ini semua info dapat ditampilkan di layar ya, benar, karena info A dan info B ini dapat semua gitu. Gitu ya. Jadi kayak gitu kurang lebih. Oke, jadi kalau misalkan nggak pakai info kayak SEOT aja ya jawabannya SEOT-nya aja gitu. Oke, lanjut lagi. Di sini kan bentuk percabangan yang memiliki kondisi lebih dari 2. Ya jelas menggunakan jangkauan tertentu. Ya gini, kita di sini kan ada pilihan ganda. Dan gitu pilihan ganda itu kan kalau nggak A, B, C, D, E nggak bisa A terus ada 1 ada 2. Itu kan tertentu gitu kan. Nah, terus bisa lebih nih. Kan bisa A sampai kayak misalkan 1 sampai 12 berarti sweet case. Kalau ini ya else ini kalau else ini kayaknya nggak ada sih. Terus kalau if kan cuma 1. Jadi kan ada ketentuannya. Kalau else if ini kan ada beberapa tapi nggak bisa lebih. Terus juga kan jangkauannya nggak tertentu juga gitu kan. Kalau if switch ini kan mana ada if switch. Jadi switch case. Oke. Nah, kalau ini kita skip aja. Nah, ini distribusi Linux ya. Tahu saya sih ini ya, tapi coba dicek-cek lagi deh. Soalnya saya agak lupa tentang Linux. Gitu. Nah, saya tuh cuma ini kan ada nih Ubuntu. Ini kan Linux, Red Hat juga Linux, ini Fedora ini juga saya kurang tahu sih. Kalau Orange saya agak lupa lah ya terkait dengan Linux. Saya yang ingatnya cuma Ubuntu sama Red Hat. Oke, nggak lanjut lagi. Di sini outputnya apa nih? Ya ini kan ada yang kosong nih. Cobalah kalian codingin lagi gitu ya. Ini tinggal inputin kok. Gitu. Kira-kira jawabannya berapa lah? Ini jadi tugas kalian lah ya. Tugas kalian lah. Nah, ini Windows XP saya juga agak lupa ini sistem operasi ya. TPS, ETC, swap, FAT64, FAT biasa. Ini saya juga nih. Nah, kalau di sini kan ada kemampuan mengembangkan strategi. Jadi kan ada rancangan lah ya. Selangkah untuk pemecahan. Ya udah berarti rancangan. Jadi intinya kalau untuk mau mengembangkan atau mau menjalankan sebuah program, pasti harus ada rancangannya. Kalau dekomposisi ini kan biar lebih sederhana, ini kan menganalisis. Kalau pattern ini polanya, ya kan sama kayak Reko, tapi ini saya lupa yang mana. Terus rancangan itu adalah kalau misalkan mau kita satu program, mau nembak dia lah. Misalkan kita juga harus nyiapin dulu segala macamnya. Itu kan, jadi kayak ada strategi lah. Makanya kita butuh rancangan. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Sedikit lagi ya. Nah ini kalau gini kita skip aja, ini kan teori. Nah ini apa nih? Langkah-langkah untuk memilih tipe data logarithm ya. Ya kalau ini tinggal klik tanda panah itu aja ya, yang di bawah tadi ya. Jadi kan mudah nih. Pre statement, statementnya ini ada if, ada call, ada apa tadi? Ada assign. Dan misalkan contohnya tadi di mana nih? Yang mana? Nah ini. Nah ini. Berarti kan kita pilih apa dulu nih? Kita nanti milih kayak gini nih. Kalau kayak gini kan kita pilih titiknya dulu, terus pilih yang mana nih? Yang mana nih? Yang declare kah, assign kah, atau if kah, call, while, dan segala macamnya gitu ya. Terus di sini apa namanya? Di sini ada tanda panah. Terus nanti diisilah gitu ya. Jadi otomatis apa tadi jawabannya? Nah, berarti kan declare, terus pilih tipe gitu kan pada kolom type. Ya itu disesuaikan lah. Gitu ya. Oke. Ini lebih ke arah play-nya lah ya, bercaranya aja.
Oke, gue lanjut lagi, mungkin sedikit lagi ya. Nah, kalau ini pada elemen percabangan menghasilkan dua kondisi yaitu apa ya? Udah true dan false. Mudah kan ya? Kalau nggak kondisi nanti misalkan ada memenuhi dan tidak memenuhi, ya itu juga benar. Gitu ya. Karena true ini kan yang memenuhinya, kalau yang false ini tidak memenuhinya. Gitu. Oke, misalkan di sini apa nih? Jika sebuah variabel name di-assign ini, tipe data apakah yang perlu diperlukan untuk variabel name? Ya udah jelas integer karena ini kan bilangan bulat. Gitu ya. Tapi kecuali pengecualian apa nomor handphone itu pakai string. Gitu ya. Oke, mungkin ini dua lagi ya. Ini apa nih? Kapankah seseorang bisa mendapatkan nilai E? Ya jelas dong. Ini kan nilainya lebih dari 80. 80, 80, nilai lebih dari 80 A, lebih dari 70 C, B, 60 C, 40 D gitu ya. Jadi kalau mau dapat nilai E berarti 39 nilainya dari 39 sampai ke 0 gitu kan. Ya udah. Berarti nilai kurang dari 40. Gitu kan? Simpel kan? Gampang kan ya? Gitu. Ya gampang lah ya, masih dia nih gampang kok. Nggak terlalu sulit kalau lebih ke arah dia teori dasar CPP-nya aja. Lebih diperkuat lagi aja deh. Gitu ya. Oke, mungkin ini 3 soal terakhir nih. Ya, 3 soal apa 2 nih. Nah, di sini elemen yang dinyatakan untuk menyatakan variabel baru. Ingat kan tadi declare. Declare itu ada tipe data sama variabel. Ya udah jelas ini jawabannya di declare. Kalau output kita ngeluarin, kalau assign ini kita mengumumkan atau membuat sebuah prosesnya atau rumusnya, kalau input kita memasukkan, kalau ini adalah percabang. Nah ini nih, tadi kan. Oke, apa nih notasi untuk menyeleksi. Menyeleksi itu artinya ada syarat dong. Betul kan kayak tadi anggap aja lah kalau seleksi mau nembak dia. Nembak dia itu kan ada syarat harus ganteng atau gimana lah ya. Nah, berarti ada tahap-tahapannya, ada yang memenuhi, ada yang tidak. Itu otomatis yang if, yang ini. Gitu ya. Oke. Mungkin terakhir nih. Nah, kalau ini saya juga agak kurang paham nih ya, agak lupa lah ya file installer karena jarang pakai Linux. Tapi coba dicek-cek lagi deh modul-modul untuk sistem operasi yang Linux atau komputasi yang lainnya. Gitu ya, karena saya kalau untuk teori agak lupa ya, karena memang basicnya untuk praktikum. Oke, mungkin sampai sini, ini juga udah mungkin lewat 5 menit ya, nambah 5 menit dikit lah. Kira-kira ada yang tanyain sampai sini? Mungkin udah kemalaman juga buat persiapan juga. Oke, nggak ada ya? Oke, mungkin kalau memang nggak ada, oke mungkin gue tanya lagi nih, ada yang tanyain nggak sebelum diakhiri nih atau sebelum ditutup? Maaf Bang, ini nanti Iya. di-share nggak, Bang? Gimana? Ini nanti di-share gak ya? Apa tuh? Ininya, formnya ini. Oh ya, di-share kok, di-share. Kalau yang TPB 45 kan nanti kan ada GCR ya, gabung dengan TPB 41 ntar di-share kok. Oke, makasih. Oke, ada yang tanya lagi? Oke, nggak ada ya. Jadi intinya mungkin pesan aja sih, diperkuat lagi aja untuk yang kayak flowchart dan segala macam. Kalau ada yang tanya nanti bisa tanya ke, kalau mau WA ya, WA nanti minta sama Bang Yoga aja ya, Bang Yoga aja. Ya minta ke Bang Yoga gitu ya. Nomor saya kalau memang mau ditanyain. Mungkin ada studi kasusnya, mungkin ada persoalan CPP-nya ditanyain aja gitu. Ya kalau memang kalau masih bisa kejawab ya diusahain dijawab lah ya. Kalau memang enggak ya saya jawab bilang nggak tahu, lupa gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Mudah-mudahan besok nilainya bagus ya. Nilainya memuaskan. Pesannya sih lebih teliti aja sih. Jangan terburu-buru gitu. Fokus ke satu aja gitu. Kalau mau fokus sama doi ntar aja lah. Fokus aja dulu, jangan sama ini dulu gitu ya. Oke, mungkin gua stop share aja. Ntar formnya sama recordannya untuk yang TBB 55 ntar gue share di GCR.
41 sama 45 ya. Benar nggak sih? Saya lupa juga. Udah malam juga. Terus ntar yang selain dari itu gue share ke Bang Yoga. Ntar Bang Yoga yang share lah ke grupnya lah. Atau lewat dari mana lah kalian dapat infonya. Oke, mungkin itu aja. Oke, gue